Laut selalu menyimpan rahasianya sendiri, kecil, sunyi, dan hampir tidak pernah dilihat manusia. Namun, di antara bebatuan pesisir Pasifik, hiduplah makhluk mungil dengan amarah yang besar. Makhluk yang menantang siapapun yang berani mendekati wilayahnya. Inilah kisah sarkastik Fringe Head, sang penjaga kecil yang hidup di antara tenang dan amarah. Di sepanjang garis pantai California hingga baja Meksiko, baja Meksiko. Mungkin ada yang baru dengar, termasuk saya. Oke, ini penjelasannya. Baja Meksiko, atau lebih tepatnya semenanjung baja California, adalah semenanjung panjang dan sempit sepanjang 1.250 km di barat Laut Meksiko yang memisahkan Samudra Pasifik dari Teluk California atau Laut Cortez. Oke, sudah jelaskan? Kita lanjut. Di sepanjang garis pantai California hingga baja Meksiko, perairan dangkal menjadi panggung dari kehidupan yang penuh persaingan. Ombak yang tak pernah berhenti mengerus kerang, pecahan batu yang mengendap di dasar laut, semua menjadi habitat bagi spesies yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Disinilah, pada kedalaman sekitar 5 hingga 70 meter, Neoclinus blanchardi atau sarcastic fringe heads menetap. Ia bukan perenang jauh, ia bukan pemburu nomaden. Ia adalah penjaga wilayah, penguasa kecil dari sarang yang ia sebut rumah. Panjang tubuhnya berkisar 20 hingga 30 cm, elegan dan ramping, dan sebagian besar tidak bersisik. Tapi ukuran bukanlah segalanya di dunia laut. Gerakan berenang ikan ini sebagian besar terdiri dari gerakan pendek seperti anak panah. Warna tubuh mereka bervariasi, dari coklat hangat hingga abu-abu dengan penampilan berbintik-bintik, menyatu dengan batu-batu yang ia tinggali. Ia memiliki tubuh memanjang seperti belut, sirip punggung yang menjuntai lembut, dan mata bulat yang senantiasa waspada. Namun, di balik kesederhanaan itu, tersembunyi sebuah senjata yang membuatnya dikenal sebagai salah satu ikan paling agresif di pesisir Pasifik. Saat mulutnya tertutup, ia tampak tak mengancam. Tapi ketika rahangnya terbuka, semuanya berubah. Lipatan-lipatan membran berwarna cerah mengembang seperti sayap ritual. Rahangnya membuka ke samping, membentuk bentukan oval besar. Bukan untuk makan, melainkan untuk mengintimidasi. Evolusi memberikan ia kemampuan untuk mengubah wajah biasa menjadi tampilan agresi paling dramatis di dasar laut. Semakin besar rahang yang terbuka, semakin besar pesan yang ia sampaikan kepada dunia, bahwa aku adalah pemilik wilayah ini. Rahang yang besar bukan hanya simbol kekuatan. Secara ilmiah, fungsi ini berkaitan erat dengan pertahanan teritorial. Ketika dua jantan bertemu, mereka jarang benar-benar saling melukai. Sebaliknya, mereka membandingkan ukuran rahang, mengukur keberanian satu sama lain, hingga jelas siapa yang mendominasi. Dalam evolusi, ini adalah bentuk penghematan energi, cara bertarung yang tidak mematikan, namun cukup intimidatif untuk menentukan pemenang. Tidak seperti ikan lain yang berpindah-pindah, fringe heads memiliki keterikatan mendalam pada tempat tinggalnya. Cangkang siput kosong, retakan batu, bahkan sampah manusia bisa menjadi tempat yang ia menetap selama bertahun-tahun. Rumah ini bukan sekedar tempat berlindung. Ini adalah pusat hidupnya. Tempat berburu, mempertahankan wilayah, dan bahkan tempat berkembang biak. Kehilangan rumah berarti kehilangan identitas. Itulah sebabnya ia membela wilayahnya dengan amarah yang tidak sebanding dengan ukuran tubuhnya. Sarcastic fringe head bukan pemburu pengejar. Ia adalah penyergap, predator diam yang menunggu tepat di depan pintu rumahnya. Dalam ketenangan yang menipu, ia menanti mangsa lewat. Kepiting kecil, ikan mungil, atau invertebrata lainnya. Lalu, secepat kilat cahaya, mulutnya menyambar, menarik mangsa ke dalam gelap. Teknik ini hemat energi dan menjadi salah satu alasan ia mampu bertahan di wilayah yang penuh persaingan.
Meski mungil, peran Prince Head tidak bisa diremehkan. Mereka membantu pengendalian populasi udang kecil dan krustasea, sekaligus menjadi bagian penting dari rantai makanan. Predator seperti belut, ikan besar, dan gurita sering menjadikan Prince Head sebagai target. Di dunia laut, tidak ada makhluk yang tidak berguna. Semua saling terhubung dalam simfoni kehidupan yang selalu bergerak, berubah, dan berkembang. Di dasar samudera yang sunyi, sarkastik Prince Head terus menjaga wilayahnya. Ia bukan makhluk besar, bukan pula makhluk megah. Namun ia adalah simbol keberanian, kekuatan, dan keteguhan untuk mempertahankan apa yang penting. Karena pada akhirnya, bukan ukuran tubuh yang menentukan, tapi betapa kuat hati yang menjaganya.